Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam hangat untuk semua dan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baik, perkenalkan nama saya Zinil Hafiz sebagai mahasiswa teknik kimia semester 5. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan reaktor kimia dengan nilai mengampu Ibu Dr. Insinyur Nandasuri Aini STMT. Nah, adapun tema dari video ini adalah video presentasi tentang review jurnal perancangan reaktor kimia, di mana itu mencakup materi tentang multiple reaction. Nah, tanpa perkenalan lebih panjang lagi, langsung aja kita langsung ke materi presentasi. Nah, di sini kami membahas satu jurnal tentang efisien oxidative dehydrogenation ethyl benzene over kalium di atas CaO2 with expansional styrene yield. Nah, dengan author itu Hesun dan kawan-kawan, yang dimana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023. Nah, maksud dari jurnal ini yaitu proses produksi stirena yang lebih efisien melalui metode oxidative hydrogenation atau ODH. Nah, fokus dari penelitian ini adalah penggunaan kalium di atas serum oksida yang mampu menghasilkan rendaman stirena yang luar biasa tinggi pada kondisi operasi yang lebih ringan dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, untuk latar belakang dari materi ini ialah kita merujuk pada pertanyaan, mengapa sih stirena itu penting? Nah, secara global, terutama di industri internasional pada saat sekarang ini, stirena adalah bahan baku utama dalam pembuatan plastik dan karet sintetis, dan kapasitas global itu mencapai hampir 40 juta ton per tahun. Nah, data ini kami ambil dari jurnal yang dikeluarkan oleh Petrescu dengan kawan-kawan pada tahun 2025, yaitu membahas tentang penggunaan stirena dalam pasar global. Namun, 90% dari produksi saat ini itu masih menggunakan metode dehydrogenation langsung yang sangat boros energi, butuh suhu tinggi, dan rasio uap ataupun steam yang besar. Nah, inilah alasan utama mengapa kita memerlukan teknologi yang namanya ODH sebagai alternatif yang lebih hijau dan efisien. Oke, di slide ini dapat kita lihat bersama itu ada 3 reaksi utama dalam sistem ODH ethyl benzene. Nah, reaksi pertama itu menggunakan oksidasi parsial oleh oksigen yang menghasilkan stirena dan air. Nah, kemudian pada reaksi yang kedua itu masih sama dengan reaksi oksidasi parsial, tetapi kita menggunakan CO2 yang berperan sebagai salt oksidan melalui jalur endotermik. Kemudian pada reaksi yang ketiga itu dia membentuk CO2 dan H2 sebagai reaksi destruktif dan menurunkan selektivitasnya. Kemudian agar lebih jelas lagi, kita lihat slide selanjutnya, yang dimana masalah utama proses lama ataupun konvensional ini adalah batasan termodinamika yang membatasi konversi. Solusinya adalah dengan mengembangkan teknologi ODH. Dalam sistem ODH, kita menggunakan oksidan seperti O2 ataupun CO2, yang dimana O2 ini memberikan reaksi eksotermik, menghasilkan panas dan meningkatkan konversi. Sementara CO2 ini bertindak sebagai salt oksidan yang menjaga selektivitas stirena yang tinggi. Dengan mencampurkan keduanya, yaitu CO2 dan O2 itu, kita bisa menyeimbangkan panas reaksi termonetral dan menekan produksi samping yang tidak diinginkan seperti benzen ataupun toluen. Kemudian, pada slide selanjutnya yaitu material dan metode, yaitu apa saja bahan dan metode yang kita gunakan dalam proses ini. Nah, proses yang dilakukan yaitu CaO2 murni disintesis menggunakan metode presipitasi yang dikalsinasikan pada suhu 600 derajat Celcius. Data ini kami ambil pada jurnal yang kami lihatkan di awal tadi. Kemudian dilakukan modifikasi dengan menambahkan logam alkali seperti lithium, natrium, dan kalium melalui teknik impregnasi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan sifat basa dari katalis dan mempercepat pembentukan oksigen vakansi ataupun lowongan oksigen yang sangat krusial untuk mobilitas oksigen selama reaksi berlangsung. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari proses tersebut, yang dimana tadi proses sintesis dari CO2.
di mana hasilnya itu pada reaksi pertama yang tadi dengan reaksi oksidasi parsial yaitu eksotermik, kemudian reaksi kedua itu yang dinamakan CEO2 itu menghasilkan endotermik, kemudian karena kedua reaksi ini saling memberikan dan menerima itu saling menyeimbangkan energinya sehingga kondisi delta H itu mendekati ataupun hampir mencapai nol dengan rasio CO2 dan per O2 yaitu sekitar 1:0,65 itu sekitar 300 sampai 650 derajat Celcius. Untuk reaksi dapat dilihat di layar. Kemudian di sini dapat kita lihat grafik tentang perubahan dari etilbenzen yang dimana pada garis yang biru itu menandakan CO2 yang bersifat endotermik dengan delta H positif, sedangkan pada O2 itu garis merah bersifat eksotermik, mana deltanya itu bernilai negatif. Pada suhu tertentu, panas yang diserap oleh reaksi EbCO2 itu hampir seimbang dengan panas yang dilepaskan oleh reaksi EbO2, sehingga delta H mendekati nol. Itulah alasan tadi kenapa dia bisa ataupun dapat dikatakan mendekati nol, karena dapat dilihat dari perpotongan dari kedua garis yaitu merah dan biru ini. Kemudian dari reaksi tadi dapat kita lihat ataupun dapat kita asumsikan berapa rasio yang memenuhi dari kedua reaksi tersebut, baik itu dari reaksi O2, CO2 maupun campuran. Setelah hasil dari sintesis tadi. Nah, di slide itu kita dapat melihat struktur katalis ataupun dan mobilitas oksigen serta basikitas. Yang dimana pada slide itu menjelaskan pengaruh doping logam alkali yaitu litium, natrium, dan kalium terhadap sifat katalis CeO2 pada proses ODH. Di antara katalis yang diuji, kalium di atas CeO2 itu menunjukkan kinerja terbaik ditandai dengan mobilitas oksigen tertinggi berdasarkan analisis H2TPR. Hal ini menunjukkan bahwa oksigen kisi lebih mudah berpindah dan berperan dalam reaksi tersebut. Kemudian untuk lebih jelasnya itu kita dapat mengamati kedua grafik tersebut, yang dimana gambar pada grafik A itu pengujian yang menggunakan XRD, yang kedua itu menggunakan H2TPR seperti yang hasilnya terjelaskan di slide sebelumnya tadi. Nah, hasil dari karakteristik XRD ini menunjukkan bahwa penambahan logam alkali itu mengubah struktur kristal dari CeO2 itu, yang berarti logam tersebut merata di permukaan. Menariknya pada pengujian H2TPR ini terlihat bahwa modifikasi kalium secara signifikan meningkatkan kapasitas penyimpanan oksigen. Ini bisa kita lihat dari puncak dari masing-masing komponen tersebut terhadap temperaturnya. Nah, pada saat ini kita dapat melihat mekanisme apa sih yang terjadi pada reaksi tersebut. Nah, pada reaksi ini mekanisme yang kita bilang adalah Marsh-Van Crevelen atau siklus katalitik, yang dimana bagaimana sebenarnya reaksi ini terjadi di tingkat molekul. Reaksi ini mengikuti mekanisme Marsh-Van Crevelen, yaitu seperti yang dijelaskan tadi itu mekanisme katalitik atau siklus katalitik. Pertama, etilbenzen diserap pada permukaan katalis dan kehilangan hidrogen menggunakan oksigen dari kisi katalis itu sendiri. Di slide ini kita bisa melihat mekanisme reaksi ataupun Provos mechanism, di mana itu merupakan hasil dari reaksi sebelumnya. Nah, isinya itu kita menggunakan mekanisme Marsh-Van Crevelen atau siklus dari katalitik. Nah, bagaimana sih sebenarnya reaksi ini terjadi di tingkat molekul? Nah, reaksi ini mengikuti mekanisme Marsh-Van Crevelen, yaitu pertama, etilbenzena diserap pada permukaan katalis dan kehilangan hidrogen menggunakan oksigen dari kisi. Kemudian, kekosongan oksigen ini yang terbentuk akan diisi kembali oleh oksigen dari aliran gas yang itu berasal dari O2 maupun CO2. Kemudian kalium berperan mempercepat mobilitas oksigen tersebut sehingga siklus oksidasi reduksi berjalan lebih cepat. Seperti itulah reaksi yang terjadi. Kemudian di sini dapat kita lihat seperti keaktivitas katalik dan distribusi produk dalam jaringan multireaksi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa membandingkan antara perbandingan data XRD per TEM sebelum dan sesudah reaksi, di mana dari banding tersebut didapatkan data seperti yang terlihat pada layar ini, di mana gas O2 itu terkonversi lebih tinggi dan selektivitasnya lebih rendah.
Maksudnya, data tersebut dilakukan aktivitas katalik menunjukkan bahwa struktur dari kristal CeO2 tetap terjaga dan tidak ada penggumpalan logam yang berarti hal ini menginformasikan bahwa katalis kita memiliki ketahanan termal yang sangat baik pada suhu operasional 50 derajat Celcius yang sangat krusial jika ingin diterapkan pada skala yang lebih besar lagi seperti pada skala industri nantinya. Kemudian untuk lebih lihat lagi perbandingan antara stirena konvensional dengan yang telah dilakukan pada tersebut dengan menggunakan kalium di atas CeO2 seperti pada kedua grafik yang terlihat pada layar, di mana gambar saat itu hubungan antara stirena itu intensitasnya terhadap waktu dengan yang gambar B itu distribusi produk terhadap besarnya konsentrasi dari kalium di atas CO2. Nah, dari kedua gambar itu dapat kita lihat ataupun dapat kita tanyakan, apakah semakin banyak kalium semakin tinggi ataupun semakin baik? Nah, dari yang kita lihat di sini pada grafik ataupun gambar yang kedua itu pada konsentrasi 5, 10, dan 15 itu grafiknya tidak stabil naik, artinya tidak semakin tinggi itu semakin lebih baik. Hal ini justru menghambat pelepasan oksigen kisi sehingga aktivitasnya menurun kembali. Jadi formula 10% adalah sweet spot ataupun titik terbaik dari performa yang maksimal ditanda dengan grafik ataupun titik puncak yang lebih tinggi, itu di 10 kalium di atas CeO2. Kemudian setelah kita lihat dari reaksi, kemudian kita lihat lagi bagaimana sih konversi dan juga selektivitas dari sistem ODH yang kita terapkan ini. Nah, komposisi yang didapat itu memperkecil ataupun meminimalkan produk samping yang dihasilkan seperti yang dihasilkan sebelumnya, yaitu produk samping yang dihasilkan berupa benzen dan toluena. Nah, alasan dari penurunan dari produk samping ini itu bisa dilihat dari perbedaan suhu, ya, di mana pada proses konvensional itu membutuhkan suhu yang tinggi sehingga tidak terlalu berlebihan memberikan suhu. Nah, kemudian pada sistem ODH ini suhu yang kita gunakan itu dapat kita tekan, dapat kita minimkan sehingga produk samping itu tertekan dan tidak terbentuk lebih banyak. Dan kemudian itu peran dari kalium sendiri. Nah, kalium sendiri stirena yang terbentuk segera lepas dari permukaan katalis karena tidak menempel terlalu lama. Nah, akibat dari terlalu lama menempel ini akan mempercepat dari proses pembentukan efek produk samping. Nah, akibatnya produk samping ini banyak terbentuk. Nah, inilah fungsi dari kalium sendiri untuk mempercepat reaksi di permukaan. Kemudian, setelah dijelaskan tadi dari secara umum untuk apa sih etilena itu, apa sih produknya, sampai reaksi serta inovasi dari ODH sendiri. Nah, di sini dapat kita simpulkan, pertama, modifikasi kalium di atas CeO2 secara drastis meningkatkan performa dehidrogenasi. Kedua, penggunaan campuran CO2, O2 menciptakan kondisi reaksi yang optimal dan seimbang. Dan yang ketiga itu sistem yang menawarkan rute produksi eksternal yang lebih Oke, ini adalah slide terakhir yang dimana ini ada kesimpulan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana untuk apa produksi stirena dan bagaimana prosesnya dari metode konvensional sampai dengan metode inovasi yang kita gunakan tadi menggunakan ODH. Nah, dari reaksi tersebut ataupun pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan ada 3 poin utama. Yang pertama itu modifikasi kalium di atas CeO2 secara drastis meningkatkan performa dehidrogenasi. Yang kemudian yang kedua itu penggunaan campuran CO2 dan O2 itu menciptakan kondisi reaksi yang optimal dan seimbang karena tadi ada yang temperatur yang dibutuhkan sama dilepaskan. Jadi kedua dari reaksi ini saling melengkapi sehingga menciptakan kesetimbangan. Dan yang ketiga itu sistem ini menawarkan rute produksi stirena yang lebih hijau ataupun emisi sampingan yang lebih minim akibat dari penggunaan suhu yang lebih sedikit. Nah, untuk saran dari penelitian ini pastinya tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan dari hal yang dilakukan. Nah, untuk kedepannya penelitian ini bisa dikembangkan untuk menguji katalis pada tekanan yang lebih tinggi agar lebih mendekati kondisi yang ada di pabrik sehingga skala itu lebih besar dan lebih bisa dikondisikan lagi.
Nah, itulah dari presentasi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap video ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar depannya. Ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.